1, 2, 3, come on! Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Rina Hidayati, biasa dipanggil Ibu Rina. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 15 Hulu Sungai Tengah. Belajar matematika menyenangkan. As you look away when you pretend not to care. SMP Negeri 15 Hulu Sungai Tengah terletak di Desa Hantakan, Kecamatan Hantakan, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Kota Barabai akan menempuh jarak kurang lebih 14 km dengan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke SMP. Sungguh perjalanan yang mengasihkan, bagaikan pergi ke tempat wisata, melewati pegunungan yang masih asri, indah, dan menyejukkan. Mayoritas anak didik kami adalah anak-anak dari Pegunungan Meratus. Dengan menempuh perjalanan yang begitu luar biasa, namun anak didik kami tetap semangat untuk pergi ke sekolah, meraih mimpi, menggapai cita-cita. Tetap semangat anak-anakku, sukses selalu. Meskipun kini kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh dengan terkendalanya jaringan, namun Ibu tahu perjuanganmu tidak sampai di sini. Kalian rela naik ke atas puncak untuk mencari sebuah jaringan demi tetap bisa belajar. Ibu bangga dengan semangat kalian, anak-anakku. Semoga perjuanganmu membuahkan hasil di masa mendatang. 1, 2, 3, come on! Belajar matematika menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian dapat memahami konsep penjumlahan bilangan bulat. Dan Ibu juga harapkan kalian dapat menghitung operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Masih adakah anak-anak Ibu di rumah yang ingat bilangan bulat terbagi menjadi berapa bagian? Ya, bilangan bulat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bilangan bulat negatif. Yang kedua adalah bilangan 0. Dan yang ketiga adalah bilangan bulat positif. Sekarang kita akan mengoperasikan penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan media kancing positif dan kancing negatif.
Jadi ini Ibu namai sebagai kancing positif dan mangkuk yang kedua ini sebagai kancing negatif. Kita sepakati terlebih dahulu untuk satu kancing positif itu artinya bernilai 1 positif. Untuk kancing yang negatif itu artinya bernilai negatif 1. Untuk kancing positif dengan negatif itu bernilai 0. Kita masuki pembelajaran kita hari ini, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Nah, berkenaan dengan penjumlahan bilangan bulat, itu artinya ada penjumlahan bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif. Kemudian ada penjumlahan antara bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif. Kemudian yang ketiga, ada penjumlahan bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif. Kemudian yang keempat, bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif. Untuk yang 1 dan 2, ini penjumlahan yang tandanya sama. Maksudnya adalah penjumlahan antara dua buah bilangan yang tandanya sama, yaitu positif ditambah positif, negatif ditambah negatif. Kemudian baris ketiga dan keempat itu adalah penjumlahan bilangan bulat yang tandanya berbeda. Mari kita coba satu persatu. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Yang pertama, positif 7 ditambah dengan positif 5. Mari kita coba menghitungnya menggunakan media kancing positif dan kancing negatif. Positif 7 ditambah dengan positif 5. Kita ambil kancing positif sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah dengan positif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil dari positif 7 ditambah dengan positif 5 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Didapatkan 7 ditambah 5 adalah 12. Contoh yang kedua, 8 ditambah dengan 13. Yuk kita hitung lagi menggunakan media kancing positif. Positif 8 ditambah dengan positif 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah dengan positif 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka hasilnya adalah positif 21. Hasil dari 8 ditambah
13 adalah 21. Next, ke penjumlahan bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif. Negatif 9 ditambah dengan negatif 7. Kita selesaikan dengan menggunakan media kancing negatif. Negatif 9 ditambah dengan negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditambah dengan negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi penjumlahan antara negatif 9 ditambah dengan negatif 7 adalah negatif 16. Jadi, hasil dari negatif 9 ditambah dengan negatif 7 adalah negatif 16. Contoh yang kedua, negatif 5 ditambah dengan negatif 9. Negatif 5 ditambah dengan negatif 9. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah dengan negatif 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka hasilnya adalah negatif 14. Hasil dari negatif 5 ditambah dengan negatif 9 adalah negatif 14. Sekarang anak-anak ibu, coba kalian perhatikan hasil dari penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif dan penjumlahan dari bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Untuk penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif, kita perhatikan hasilnya adalah positif. Nah, coba kita bandingkan dengan penjumlahan bilangan bulat negatif dengan negatif. Hasilnya adalah negatif. Jadi, dapatkah kalian menyimpulkan anak-anak ibu? Maka dapat disimpulkan bahwa penjumlahan antara dua buah bilangan yang tandanya sama, baik itu bernilai positif ataupun negatif, dapat diselesaikan dengan menjumlahkan kedua buah bilangan tersebut. Selanjutnya, tanda hasil perhitungan disesuaikan dengan tanda kedua buah bilangan tersebut. Kemudian, penjumlahan bilangan bulat yang tandanya berbeda, yaitu penjumlahan bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif, atau sebaliknya, bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif. Kita masuki contoh yang pertama, positif 9 ditambah dengan negatif 5. Mari kita gunakan media kancing positif dan kancing negatif. Positif 9 ditambah dengan negatif 5. Berarti kita ambil kancing positif sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditambah dengan negatif 5. Berarti kita ambil kancing negatif sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Kesepakatan di awal, satu kancing positif dengan satu kancing negatif itu bernilai 0. Maka yang ini 0, 0, 0, 0, 0. Maka hasil dari 9 ditambah negatif 5 adalah positif 4. Dari hasil perhitungan menggunakan media kancing positif dan kancing negatif, maka didapatkan 9 ditambah negatif 5 adalah positif 4. Contoh yang kedua, positif 3 ditambah dengan negatif 7. 3 ditambah negatif 7. Berarti kita ambil kancing positif sebanyak 3, kancing negatif sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kancing positif dan negatif bernilai 0. Maka kita sisihkan. Maka hasil dari penjumlahan 3 ditambah negatif 7 adalah negatif 4. Hasil dari positif 3 ditambah dengan negatif 7 adalah negatif 4. Penjumlahan bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif. Contoh yang pertama, negatif 7 ditambah dengan positif 9. Kita ambil kancing negatif sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kancing positif sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ada 7 yang berpasangan, maka 7 yang berpasangan ini bernilai 0. Maka hasilnya adalah positif 2. Hasil perhitungan dengan menggunakan kancing positif dan kancing negatif. Negatif 7 ditambah 9, hasilnya adalah positif 2. Contoh yang kedua, negatif 8 ditambah dengan 5. Berarti kita sediakan kancing negatif sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah dengan positif 5, berarti kancing positif sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kancing yang berpasangan, maka nilainya adalah 0. Kita sisihkan. Hasil dari negatif 8 ditambah positif 5 adalah negatif 3. Coba kita perhatikan dari contoh 1, 2, penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. 9 ditambah dengan negatif 5, hasilnya adalah positif 4. Positif 3 ditambah dengan negatif 7, hasilnya adalah negatif 5. Kita perhatikan antara 9 dengan 5 tanpa melihat tandanya, baik itu positif maupun negatif. Kita lihat angkanya saja, 9 dengan 5. Antara 9 dengan 5, yang lebih besar adalah 9. Maka 9 dikurangi dengan 5, hasilnya
positif. Hasilnya juga positif. Akankah berlaku untuk contoh yang nomor 2? Ini kita coba. Antara 7 dengan 4. Lebih besar mana anak-anak? Ya, lebih besar 7. Coba kita kurangkan. 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4. Angka 7 tandanya adalah negatif. Hasilnya juga negatif. Coba kita perhatikan penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Apakah juga berlaku? 7 dengan 9. Mana yang lebih besar anak-anak? Ya, 9. 9 kita kurang dengan 7, hasilnya adalah 2. 9 tandanya adalah positif. Berarti hasilnya juga positif. Dan negatif 7 ditambah dengan 9 hasilnya adalah positif 2. Kita coba lagi ke contoh yang kedua. Negatif 8 ditambah dengan 5. Mana yang lebih besar? Ya, 8. 8 dikurang dengan 5 hasilnya adalah 3. 8 tandanya negatif. Berarti hasilnya juga negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa penjumlahan bilangan bulat yang tandanya berbeda dapat diselesaikan dengan mengurangkan bilangan bulat yang lebih besar. Selanjutnya, tanda dari hasil perhitungan disesuaikan dengan tanda yang angkanya lebih besar. Agar kalian lebih mahir, mari kita latihan bersama-sama. Nomor 1. 27 ditambah dengan 13. Kita selesaikan. Karena tandanya sama, langsung kita jumlahkan keduanya dan hasilnya pasti positif. Berarti 27 ditambah dengan 13. Hasilnya adalah 7 ditambah 3, 10, naik 1. 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4. Berarti positif 40. Yang kedua kita perhatikan soalnya, tandanya sama negatif. Berarti hasilnya tentu negatif. Langsung kita jumlahkan. 25 ditambah dengan 54. 25 ditambah dengan 54. 5 ditambah 4, 9. 2 ditambah 5, 7. Hasilnya adalah negatif 79. Mudah bukan? Selanjutnya, soal nomor 3. Positif 47 ditambah dengan negatif 25. Kita perhatikan tandanya di sini berbeda. Kalau berbeda tanda, kita harus melihat mana angka yang lebih besar antara 47 dengan 25. Mana yang lebih besar anak-anak? Ya, 47. Maka kita kurangkan 47 dikurang dengan 25. 7 dikurang 5 hasilnya adalah 2. 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Maka hasilnya adalah 22. Kita lihat 47 tandanya apa? Positif atau negatif? Karena 47 positif, maka hasilnya juga positif.
positif. Jadi 47 ditambah dengan negatif 25 sama dengan positif 22. Next, nomor 4. Negatif 56 ditambah dengan positif 23. Mana yang lebih besar? Ya, 56. Nah, jadi kita kurangkan 56 kita kurangkan dengan 23. 6 dikurang 3, 5 dikurang 2, 3. Maka hasilnya adalah 33. Kita perhatikan, 56 tandanya apa? Negatif atau positif? Ya, negatif. Berarti hasilnya negatif. Maka negatif 56 ditambah dengan 23 hasilnya adalah negatif 34.